Kisah si pembohong. Ada cerita tentang seorang gadis yang bernama Dina. Dia seorang anak yang hidupnya sederhana. Kedua orang tua Dina bekerja begitu keras untuk bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan Dina. Suatu hari, Dina bertemu dengan teman barunya di sekolah. Anak itu bernama Lala. Hai, nama aku Lala. Nama kamu siapa? Hai, aku Dina. Maukah kau menjadi temanku? Aku murid baru di sini. Tentu saja, Lala. Yuk kita main. Dina sangat terpukau akan sosok Lala karena Lala anak yang baik dan terlihat sangat cantik. Entah kenapa Dina ingin mendapatkan pengakuan sosial dari Lala. Dina pun berpura-pura kalau dia berasal dari keluarga kaya. Bahkan Dina membual tentang apapun agar bisa dipuji oleh Lala. Hari-hari berlalu dan selalu ada bualan kesombongan yang selalu diutarakan oleh Dina. Akhir minggu ini aku akan ke Singapura. Bosan sekali tiap minggu ke sana. Wah, harusnya kau senang, Dina. Apa daya aku hanya liburan setiap akhir semester. Jangan sedih, Lala. Aku pasti akan memberimu oleh-oleh. Kau baik sekali, Dina. Terima kasih ya. Lala, kau tahu tidak? Pembantu di rumahku itu sangat bodoh. Saking bodohnya, dia tidak bisa memasak makanan yang enak. Jadi setiap harinya aku dan keluargaku makan di luar. Kau tidak boleh begitu, Dina. Setiap manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Aku yakin pembantumu itu pasti ada kelebihannya. Oh iya, apa boleh aku main ke rumahmu? Pertanyaan Lala membuat Dina terdiam kaku. Dia tidak menyangka jika Lala ingin bermain ke rumahnya. Hal itu pasti akan membongkar kebohongan-kebohongan Dina selama ini. Jangankan untuk pergi ke Singapura, uang makan sehari-hari saja sangat kurang pada keluarganya. Dan tentunya Dina tidak memiliki pembantu. Semoga saja yang dimaksud pembantu itu bukan ibunya ya. Dina, kamu kenapa diam saja? Tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku bermain ke rumahmu, Lala? Tentu saja boleh. Sepulang sekolah, kamu ikut saja denganku ya. Bel tanda usai jam sekolah berbunyi. Mereka pun pergi menuju rumah Lala. Banyak hal yang membuat Dina kagum akan kehidupan Lala. Mulai dari mobil dan sopir pribadi yang menjemput mereka, rumah tinggal Lala yang begitu luas, serta pembantu yang sedang membersihkan rumah Lala. Hidup Lala yang nyata seperti kebohongan-kebohongan yang Dina rangkai, dan itu membuatnya semakin gugup. Ayah, ini teman aku, namanya Dina. Minggu ini dia ke Singapura loh, Ayah. Wah, benarkah? Naik pesawat apa? Saya juga akan ke Singapura untuk urusan pekerjaan. Bisa jadi saya bertemu dengan ayahmu di sana? Iya, Om. Apa kau baik-baik saja, Dina? Aku perlu ke toilet. Permisi. Di dalam toilet, tentunya Dina merasa ketakutan jika kebohongannya terungkap secara langsung. Akan tetapi, dia berusaha tenang dan memikirkan cara agar bisa keluar dari rumah itu. Pandangannya beralih pada sebotol parfum yang sangat cantik. Saat mencobanya, wanginya juga sangat enak dan manis. Langsung saja Dina mengambil parfum itu lalu menyembunyikannya di kantong celananya. Wah, ini perbuatan yang tidak baik ya. Lala, aku harus pergi. Aku lupa hari ini ada les piano. Wah, kau bisa bermain piano. Ayo mainkan satu lagu untukku. Itu di sana pianonya. Tapi aku harus pergi. Dadah.
Tentunya Dina tidak bisa memainkan piano tersebut. Dia benar-benar pembohong yang tidak tahu diri. Lala, sebaiknya kamu menghindari temanmu itu. Dia seperti bukan menjadi dirinya sendiri. Ayah benar. Aku tahu sebenarnya dia berbohong. Hanya saja aku membiarkannya dan selalu memberikan dia kesempatan untuk berkata jujur. Lagi pula, aku pernah ke rumahnya loh ayah, dan sempat berbicara kepada ibunya. Sayang sekali sifatnya seperti itu. Hari-hari Dina selalu diselimuti akan kekhawatiran. Dia selalu mengendap-endap masuk ke dalam atau keluar rumahnya agar tidak terlihat oleh siapapun. Dia merasa malu dengan keadaannya. Begitu juga di sekolah. Dia ketakutan saat bertemu langsung dengan Lala. Dina selalu berharap kalau Lala tidak tahu jika dia telah mencuri barang milik Lala. Tentunya tidak seorang pun mau berteman dengan Dina lagi semenjak semua tahu tentang kebohongan-kebohongan Dina. Coba saja Dina sedari awal bersikap jujur dan tidak mencuri. Pastilah hidupnya kini tidak dipenuhi oleh kekhawatiran. Pesan moral dari cerita ini adalah orang yang berbohong dan berbuat jahat dalam hidupnya tidak akan tenang. Dipastikan hidupnya akan selalu diselimuti rasa takut dan gelisah. Teman-teman Ceni, jangan contoh perbuatan ini ya. Cerita ini adalah lanjutan dari kisah si pembohong satu. Masih bercerita tentang Dina yang kini sedang menghadapi akibat dari perbuatannya. Dina sekarang terkenal akan sosoknya yang suka berbohong. Ditambah beberapa orang temannya pernah memergoki Dina mencuri pensil ataupun penghapus di kelasnya. Tentunya teman-teman sebayanya sudah tidak ada yang mau berteman dengannya. Oh, jadi ini gadis pembohong yang kata-katanya selangit. Bukan, dia itu gadis pencuri tisu toilet di sekolah. Jangan dekat-dekat sama dia. Nanti kamu juga diculik tahu. Celotehan itu biasa Dina dengar. Tapi dia seperti kebal dan sudah tidak tahu malu akan sikapnya sendiri. Dia hanya sedikit sedih ketika melihat Lala dan teman-teman lainnya berkelompok menjadi satu dan mengabaikan Dina seperti tidak ada orang yang sedang lewat. Tentunya ini memang akibat yang harus dia tanggung. Suatu hari dia bertanya kepada ibunya, Kenapa kita tidak makan di restoran sekali saja, Ibu? Aku sudah bosan makan nasi dan ikan aja. Nak, kau harusnya bersyukur bisa makan. Ada banyak orang di luaran sana yang makan pun tidak bisa. Mereka harus menunggu bantuan orang lain. Aku malas bersama kalian yang miskin. Aku ingin menjadi kaya seperti Lala dan keluarganya. Aku pergi saja dari sini. Nak, jangan begitu, Nak. Nak, kembali. Dina. Dina. dengan penuh kemarahan Dina berlari pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Kenapa sih aku hidup di keluarga miskin? Tuhan tidak adil. Aku benci hidup ini. Dina tiba di sebuah taman bermain. Di sana dia meluapkan kemarahannya dengan kata-kata kasar dan menghentak-hentakan kakinya yang berulang. Kesel. Kesel. Hei, apa yang kamu lakukan? Bukan urusanmu. Kau tahu tidak, dunia itu sangat indah jika kita lewatkan dengan kebahagiaan. Kakimu kenapa? Seperti yang kamu lihat, aku tidak bisa berjalan dari lahir. Baiklah, aku pergi dulu ya. Dan jangan lupa tersenyum.
Setelah melihat lelaki tadi, Dina mulai berpikir. Dia masih sangat beruntung karena memiliki tubuh yang normal. Tapi tetap kemarahan masih terpancar di hatinya. Tak terasa senja sudah menjelang. Dina masih terdiam di taman itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya berharap keajaiban atau peri baik akan muncul dan memberikan apapun yang dia mau. Semoga ada peri baik yang memberiku apa aja yang aku mau, seperti perinya Cinderella. Perutnya sudah mulai keroncongan dan badannya mulai melemas. Dia dikagetkan oleh seorang wanita tua yang kebetulan sedang lewat. "Hei anak muda, apa yang kau lakukan di sini?" Bukan urusanmu. Kau memang tidak sopan ya. Pantas saja hidupmu seperti ini. Dunia akan bertambah satu manusia yang tidak memiliki masa depan, penuh kepahitan dan selalu menyalahkan keadaan. Dasar nenek aneh. Pergi kau sana, jauh-jauh kau dari hadapanku. Kau lihat gadis kecil di sana. Dia berjualan tisu untuk bisa melanjutkan hidupnya. Nenek sudah berjualan di sini hampir seumur hidup nenek. Dan gadis itu sama sekali tidak pernah memperlihatkan wajah kesedihan sepertimu. Mendengar hal itu, Dina terdiam dan sempat berpikir kalau sebenarnya dia masih jauh lebih beruntung dari gadis kecil itu. Jika kau ingin makanan, kau datang saja ke warungku di seberang sana. Tentunya Dina langsung mengikuti nenek itu karena dia sudah tidak tahan dengan perutnya yang kosong. Sesampainya di warung nenek, dia melahap semua kue dan roti yang ada di hadapannya. Hal itu membuat nenek tercengang. Kau makan banyak sekali. Baiklah, aku akan total semuanya. Kau harus membayar 200.000 rupiah. Apa kau gila? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Kau yang gila, makan semua daganganku. Jika kau tak sanggup membayar, kau akan kulaporkan ke polisi. Jangan, Nek. Tapi tadi kau bilang mengajakku untuk makan. Aku kira kau memberikanku makanan semuanya. Enak saja. Aku memberimu makan setelah kau mencuci piring dan membersihkan warungku. Tentunya upahmu tidak sebesar yang kau makan. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Kau harus bekerja untuk sesuatu. Dina begitu kalut ketika mendengar kata polisi. Dia tidak mau hidupnya berakhir di penjara. Jangan telepon polisi, Nek. Aku akan bertanggung jawab. Jika memang aku harus bekerja di sini sampai upah yang ku dapatkan sepadan dengan apa yang aku makan. Baiklah, itu ide yang bagus. Saat itu juga Dina dengan cekatan membantu semua pekerjaan sang nenek. Dari mencuci perabotan, membersihkan warung tersebut, hingga membantu membawa barang belanjaan. Tak terasa malam pun tiba. Sang nenek pun puas dengan hasil yang dikerjakan oleh Dina. Makanlah. Kau pasti sudah lapar. Tidak, Nek. Aku tidak mau menambah hutangku kepadamu. Ini gratis. Aku tidak memungut biaya untuk makanan ini. Benarkah, Nek? Terima kasih, Nenek. Ucap Dina dengan riang. Lantas dia melahap makanan dari sang nenek. Apa kau masih ingat alamat rumahmu? Dina yang sedari tadi merindukan keluarganya sempat terdiam dengan pertanyaan itu.
Dia pun hanya mengangguk. Baiklah, besok pagi nenek akan mengantarmu pulang ke rumah. Tapi Nek, bukannya aku harus bekerja beberapa hari lagi untuk membayar hutangku? Masalah hutang ini, kau harus mengembalikannya dengan berjanji sesuatu padaku. Apa itu Nek? Berjanjilah untuk selalu menjadi anak yang lebih baik. Masa depanmu yang sukses berawal dari sikapmu sendiri. Seketika air mata Dina terjatuh. Dia seperti mendapat siraman jiwa yang baru. Dan dia sangat senang mendengar kalimat nenek itu. Aku telah melihatmu seharian di sini. Pekerjaanmu hampir sama seperti apa yang kedua orang tuaku lakukan. Mereka bekerja keras untukku, tapi aku selalu menuntut untuk diberikan yang lebih. Padahal yang aku perlukan hanya cukup bersyukur dan menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Nek, kau telah membuka mataku. Keesokan harinya, Dina diantar oleh sang nenek pulang ke rumahnya. Kedua orang tua Dina sangat bahagia ketika melihat Dina pulang dan meminta maaf kepada mereka. Kejadian ini benar-benar seperti keajaiban. Dina telah berubah menjadi anak yang berbeda. Dia sangat menyesal akan perbuatannya. Dina berjanji kepada kedua orang tuanya untuk menjadi anak yang lebih baik dan pandai bersyukur. Sebelum lanjut, ayo dukung Jenny, cerita anak Indonesia dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Saat Dina di sekolah, dia menemui Lala. Lala, semoga aku belum terlambat untuk mengembalikan ini. Maafkan aku telah mencuri ini ya. Dan aku juga meminta maaf akan kebohongan-kebohonganku. Intinya, maafkan aku yang dulu. Sekarang aku telah berubah dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Katanya lalu pergi meninggalkan Lala. Hari-harinya diisi dengan penuh kegiatan positif. Saat pulang sekolah, dia akan langsung mengerjakan pekerjaan rumah atau PR-nya. Dan selanjutnya dia membantu ibunya untuk membersihkan rumah. Dia benar-benar cekatan dan penuh akan kreativitas. Dia juga sudah tidak malu mengakui kalau dia berasal dari keluarga yang sederhana. Setiap sore hari, Dina selalu menyambut kedatangan kedua orang tuanya di depan rumah dengan penuh kegembiraan. Setiap hari Minggu atau liburan, dia selalu mengunjungi warung nenek itu. Dina bahkan sudah menganggap nenek itu adalah neneknya sendiri. Di warung itu, dia menemukan banyak teman-teman baru. Di sana, mereka saling bertukar cerita dan pengetahuan. Beberapa anak kecil yatim piatu juga sangat menyayangi Dina karena Dina adalah kakak yang menjadi panutan. Dina dengan senang hati selalu menyempatkan diri untuk mengajak mereka belajar bersama. Dina, sepertinya ucapan nenek salah kapan hari. Ternyata yang benar adalah dunia telah menambah satu manusia yang berguna untuk sesama, penuh sukacita dan berhasil menjadi versi terbaiknya. Dan nenek yakin kau akan menjadi orang yang paling sukses di dunia ini, Nak. Amin, terima kasih Nek. Dan nenek tahu tidak, ternyata nenek adalah peri ajaibku. Hah, kau mengejek nenek ya? Mana ada peri tua peot begini? Tidak Nek, kau pahamlah artinya. Pesan moral dari cerita ini adalah
Berdamai pada diri sendiri dengan cara mengakui kesalahan dan bersikap baik ke depannya adalah salah satu langkah menuju kesuksesan. Pencuri dan mantra sakti. Ada cerita tentang seorang saudagar kaya raya yang terkenal sangat baik dan pintar. Ia juga bijaksana dan adil kepada semua orang di lingkungannya. Saudagar ini memiliki puluhan pekerja, namun ia hanya memiliki 3 orang kepercayaan yang biasa ikut menjaga rumahnya. Suatu hari, saudagar ini kehilangan salah satu koleksi batu permata yang ada di rumahnya. Setelah semua orang diinterogasi, semua pun yakin jika tidak ada pencuri dari luar atau tanda-tanda orang asing masuk ke rumah saudagar tersebut. Tentunya ia sangat emosi dan marah, karena setelah dipikir-pikir, pastilah pencuri itu adalah salah satu dari semua penjaga rumah tersebut. Setelah emosinya mereda, ia mendapatkan ide yang sangat cemerlang. Saudagar ini ingin mencari tahu siapakah pencurinya dengan cara yang sangat sederhana. Dia mengumpulkan semua para pekerja di rumahnya, lalu mulai mengumumkan sesuatu. Wahai semua anak buahku, seperti yang kalian ketahui, aku telah kehilangan batu permata yang sangat berharga. Sebentar lagi, aku akan membagikan kalian semua potongan bambu yang sudah ada mantra dari dukun sakti di desa ini. Mantra itu akan bekerja dengan cara mengecilkan ukuran bambu tersebut kepada pemiliknya yang jujur. Namun bambu itu akan berubah menjadi panjang jika pemiliknya lah yang mencuri batu permataku. Sontak semua para pekerja tertegun dan penasaran. Satu persatu bambu berukuran 1 meter dibagikan ke semua pekerja. Masukkanlah bambu itu ke dalam kain hingga tak terlihat, dan besok pagi kita akan berkumpul di sini lagi, dan secara bersama-sama kita akan membuka bambu yang kita pegang. Pastinya bambu itu akan menunjukkan siapa pencurinya. Semua pun mengangguk, pertanda mengerti. Lalu mereka pulang dengan bambu dan kain masing-masing. Sebelum lanjut, ayo dukung Jenny, cerita anak Indonesia dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Keesokan harinya, saat matahari pagi mulai terbit, semua terlihat sudah siap. Mereka berkumpul di aula dengan membawa bambu yang terbungkus kain masing-masing. Saudagar itu menyapa semua dengan senyuman. Pastinya dia sudah tidak sabar untuk melihat siapakah pencurinya. Dalam hitungan ketiga, tunjukkanlah bambu yang kalian bawa. 1, 2, 3. Secara serempak, semua membuka kain penutup bambu dan menunjukkan bambu yang mereka bawa. Semuanya kaget dan penasaran. Mereka bergumam saling melihat ke bambu milik teman yang lainnya. Tapi ternyata ada salah satu orang kepercayaan saudagar yang membawa bambu lebih pendek di antara yang lainnya. Tuh, lihat, aku bukan pencurinya. Bambuku pendek sendiri. Tapi kenapa yang lain bambunya panjang semua ya? Ternyata kau pencurinya. Baiklah, sekarang semua bubar kembali bekerja. Dan aku akan membawa manusia ini ke pihak yang berwenang. Tapi Tuan, bukan aku pencurinya. Apa kau masih ingin berbohong? Maafkan aku, Tuan. Aku akan segera mengembalikan batu itu. Tolong, jangan penjarakan aku, Tuan. Tuan. Ternyata memang benar. Pencurinya adalah salah satu orang kepercayaan saudagar itu. Dalam pengakuannya, ia percaya dengan mantra sakti yang disebutkan. Lalu ia mengakali dengan memotong bambu miliknya sendiri agar menyusut kecil. Padahal itu semua hanyalah bambu biasa. Dan saudagar itu paham benar bagaimana cara memancing sifat dari manusia yang suka berbohong.
Pesan moral dari cerita ini adalah mencuri dan berbohong adalah tindakan yang tidak baik. Percayalah, jika suatu saat kebohongan pasti akan terbongkar dan tentu akan merugikan dirimu. Arti dari tanggung jawab. Ada cerita tentang seorang raja yang begitu menyukai tanaman. Kerajaan dan wilayah kekuasaannya sungguh indah dan sejuk karena sang raja sangat memperhatikan semua tanaman-tanamannya. Suatu ketika datanglah seorang kerabat raja yang berkunjung dan membawa oleh-oleh berupa pohon apel hijau. Alangkah senangnya hati sang raja karena ini untuk pertama kalinya dia memiliki pohon apel. Tunggulah beberapa minggu lagi dan buah ini siap untuk dipetik sang raja. Kau membuatku senang, Bibi. Kata sang raja dengan senang. Ia benar-benar menaruh perhatian yang lebih pada pohon apel pertamanya. Total ada 17 buah apel dalam satu pohon. Aku tidak sabar untuk memetik dan langsung memakan buahnya. Hari demi hari berlalu hingga tiba waktunya untuk memetik buah apel tersebut. Namun sesuatu mengganjal hati sang raja. Hah? Kenapa apelku menjadi 15 saja? Kemana 2 butir yang lainnya? Sang raja begitu bingung dan marah. Kemudian dia memanggil ketiga putranya untuk berdiskusi. Anak-anakku, karena kalian sudah beranjak dewasa, aku akan memberikan ujian pertama untuk kalian. Tugas apa itu, Ayah? Apa ya? Ayah kehilangan buah apel yang berada di pohonnya. Jadi, mulai malam ini, kalian berganti menjaga pohon apel untuk mencari tahu siapa pencurinya. Ayah memiliki banyak puluhan komandan dan ribuan prajurit. Kenapa tidak menyuruh salah satu dari mereka saja? Sepertinya aku tidak perlu menjelaskan hal ini. Kalian pasti tahu alasannya nanti. Yang jelas, kau putra pertamaku akan berjaga malam ini. Kata sang raja dengan tegas. Dengan wajah yang asam, semua putra raja mengangguk dengan terpaksa. Sebelum lanjut, ayo dukung Jenny, cerita anak Indonesia dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Malam hari pun tiba. Anak pertama sang raja sudah berjaga di bawah pohon apel ayahnya, tanpa ditemani seorang penjaga. Ayah memang ada-ada saja. Hanya karena sebuah pohon apel dan buah apel yang tidak seberapa itu membiarkanku sendirian di sini. Lebih baik aku tidur saja. Dan tak lama kemudian, anak itu tertidur pulas. Keesokan harinya, sang raja mendapati buah apelnya berkurang 2 biji lagi, dan itu pun membuatnya sangat marah. Lalu ia menanyai perihal siapa pencuri apel kepada anak sulungnya. Namun sang anak tidak bisa menjawab karena dia tidak berjaga sepenuhnya dan ia malah tertidur pulas. Kemudian malam pun tiba. Kali ini giliran putra kedua sang raja yang berjaga. Tapi ternyata sifat putra kedua raja sama saja dengan sang kakak. Dia meremehkan tugasnya. Lalu beberapa jam kemudian dia malah tertidur pulas. Tentunya sang pencuri apel masih beraksi dan mengambil kembali buah apel sang raja. Keesokan harinya hal sama pun terjadi. Sang raja menanyai perihal siapa pencuri apel miliknya. Tapi hasilnya sama saja. Sang anak tidak tahu siapa pencurinya.
Bahkan sang anak menyangkal kalau dia tidak tertidur, dia berbohong kepada raja kalau dia berjaga semalaman. Dan malam ini adalah giliran sang putra bungsu raja yang berjaga. Anak ini sepertinya berbeda dari kedua kakaknya. Terlihat dari banyaknya bawaan yang dia bawa. Aku membawa kopi untuk aku berjaga. Dan juga tali simpul ini yang siap mengikat tangan-tangan nakal itu. Dan tentunya putra bungsu sang raja tidak mengantuk sama sekali. Dia bahkan sangat waspada dengan ancang-ancang siap menyergap si pencuri. Sepertinya pencuri itu sudah memasuki area kebun, katanya dalam hati. Terdengar suara langkah yang berat menuju ke pohon tersebut. Tanpa rasa takut, putra raja itu lantas menyergap tangan sang pencuri yang sudah ingin meraih buah apel tersebut. Akhirnya aku tangkap kau, pencuri apel. Nenek Jinbei, jadi kau pencuri apelnya? Tanya sang putra raja kebingungan sembari memegang tangan orang yang ia kenal. Aku bukan pencuri apel, Tuan Muda. Tapi ini perintah dari raja langsung. Minggu ini adalah waktu memanen apel. Tapi sang raja menyuruhku untuk memanen pada saat menjelang subuh. Saat perjamuan makan pagi, seluruh anggota kerajaan berkumpul dan memberi sambutan atas keberhasilan dari putra bungsu sang raja. Ayah, ada pesta apa ini, Ayah? Ini adalah pesta untuk keberanianmu, Pangeran. Dan tentunya kau pasti sudah tahu siapa pencurinya. Hal ini berguna untuk menguji tingkat keseriusan kalian dalam mengerjakan suatu tugas. Dan jikalau aku ada apa-apa, aku telah yakin menyerahkan tahtaku kepadamu. Ujar sang raja dengan penuh kebanggaan. Pesan moral dari cerita ini adalah: selalu kerjakanlah tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Karena hasil yang maksimal sebanding dengan apa yang kamu lakukan. Gadis berbaju merah. Ada cerita tentang seorang gadis yang bernama Merah. Warna kesukaannya adalah merah. Dan dia juga sangat suka memakai pakaian berwarna merah. Merah, Ibu membuat kue untuk kita dan nenek. Apa kau mau mengantar kue ini untuk nenek? Dengan senang hati, aku akan mengantarkannya, Ibu. Aku juga sudah kangen sekali sama nenek. Ujar Merah dengan riang. Rumah sang nenek berada di lereng gunung. Untuk menuju ke sana harus melewati hutan lebat yang sepi. Tentunya itu akan menjadi perjalanan yang jauh untuk gadis kecil ini. Sang ibu pun mulai khawatir. Walaupun kamu sudah terbiasa ke rumah nenek, selalu ingat pesan ibu ya nak. Hati-hati dalam melangkah dan jangan pernah berbicara dengan siapapun di jalan. Apalagi dengan orang yang tidak kamu kenal, Merah. Baik, Bu, aku mengerti. Gadis itu pergi dengan sebuah keranjang yang berisi kue apel untuk sang nenek. Namun saat sedang asik berjalan, ada sepasang mata yang mengintai dari balik semak-semak. Ternyata itu adalah mata dari serigala jahat. Halo gadis kecil, Hah? Siapa kamu? aku adalah penghuni hutan ini. Nama kamu siapa? Nama aku Merah. Oh, Merah. Aku adalah Gala yang siap membantu siapapun yang sedang tersesat.
Tidak perlu khawatir ya, aku tidak tersesat. Aku mau ke rumah nenekku. Oh, sepertinya aku tahu tujuanmu, Merah. Apa rumah nenekmu yang terbuat dari batu dekat lereng gunung ya? Bukan, rumah nenekku itu terbuat dari kayu dengan banyak tanaman bunga indah di pinggir sungai. Apa nenekmu tinggal sendiri? Dan apa yang sedang dia lakukan sekarang? Iya, dia tinggal sendiri. Sepertinya sekarang ini nenek sedang tidur siang dengan jendela yang terbuka. Dia sangat suka udara yang sejuk. Oh, kau sungguh cucu yang baik. Baiklah, sampai ketemu lagi ya, Merah. Dadah, selamat tinggal dan terima kasih atas tawarannya ya. Kata Merah dengan tanpa curiga sedikit pun. Niat jahat serigala yang ingin memakan gadis itu semakin mantap untuk dilaksanakan. Dengan informasi yang didapat, serigala itu berlari dengan cepat menuju rumah yang telah diberitahukan tadi oleh si Merah. Aku tidak bisa memakan dia di hutan ini, karena jika dia berteriak, celakalah aku dihakimi seluruh penghuni hutan. Katanya dalam hati. Sebelum lanjut, ayo dukung Jenny, cerita anak Indonesia dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Tidak butuh waktu lama, serigala telah sampai di rumah nenek Merah. Dia lantas mengendap-endap masuk melalui jendela yang terbuka. Saat dia masuk, dia melihat nenek gadis itu yang sedang duduk tertidur. Aku harus menyingkirkan nenek tua ini dulu. Ujarnya dalam hati. Serigala lantas mengikat tangan dan kaki nenek itu dengan tali, lalu menambal mulut sang nenek dengan gumpalan kain. Tenang, Nenek. Aku akan memakanmu setelah aku memakan cucumu dulu ya. Katanya dengan menaruh nenek itu di dalam kamar mandi. Lantas serigala itu mengambil pakaian yang berada di lemari, lalu menggunakannya persis seperti sosok sang nenek. Beberapa menit kemudian datanglah gadis kecil itu dengan sapaan riang menyapa sang nenek seperti biasanya. Nenek, aku datang. Apa kabarmu, Nek? Merah merasakan hal yang aneh. Biasanya neneknya akan tertawa dan menyapanya. Namun sang nenek hanya terdiam menunduk. Nenek, kenapa kakimu besar? Nenek, kenapa kulitmu berbulu? Nenek, kenapa gigimu besar sekali? Gigi ini untuk menggigit dagingmu yang lezat. Serigala dengan cepat menerjang tubuh sang gadis. Tentu saja Merah langsung terjatuh. Ia menangis dan berteriak sejadi-jadinya. Aku akan mulai makan dari tanganmu. Di waktu yang bersamaan, nenek Merah sedari tadi mencoba melepas semua tali yang mengikat di badannya. Tentunya dia berhasil. Lalu dia segera mengambil botol kaca dan memukul kepala serigala jahat itu dengan keras. Rasakan ini, serigala jahat. Seketika serigala itu pingsan. Lantas dengan cekatan sang nenek mengikat tangan dan kaki serigala itu dengan kuat. Nenek Merah memang tangguh. Dia menyeret badan serigala itu keluar rumahnya. Sudah nak, berhenti menangisnya. Serigala jahat ini sudah tidak bisa mengganggu kita lagi. Ini adalah pelajaran hidupmu, Merah. Agar tidak sembarangan memberi informasi apapun kepada orang yang tidak kamu kenal. Pesan moral dari cerita ini adalah selalu dengarkan dan lakukan sesuai dengan apa kata orang tuamu. Semua perkataan mereka pasti yang terbaik untukmu.
Teman yang licik. Ada cerita tentang sebuah persahabatan antara dua gadis yang bernama Nana dan Sasa. Mereka berasal dari desa yang sama. Dari kecil hingga beranjak dewasa, Nana dan Sasa selalu bersama menjalin persahabatan. Mereka ingin mendapatkan pendidikan dan peluang yang lebih baik. Maka dari itu mereka bersepakat untuk bersama-sama pindah ke kota dan bersekolah di sana. Pada akhirnya mereka tinggal di satu rumah. Mereka juga telah menyusun aturan dan tugas untuk masing-masing agar hidup mereka lebih nyaman. Semua berjalan dengan baik. Tugas mereka dikerjakan sesuai aturan yang sudah disepakati. Contohnya Nana yang membersihkan rumah dan Sasa yang menyiapkan makanan. Suatu hari Sasa mengalami sakit demam. Dia tidak bisa sekolah hingga tidak bisa mengerjakan tugas rumah. Sudah Sasa, kau tidak usah repot mengerjakan pekerjaan rumah. Biar aku saja. Kau istirahat dulu ya. Ujar Nana prihatin. Terima kasih Nana, kau sungguh baik. Semoga aku cepat sembuh dan bisa mengerjakan tugasku ya. Iya, sekarang kau tidur saja. Nanti akan kubawakan makanan ke kamarmu ya. Sasa pun mengikuti perkataan Nana. Nana seorang yang berhati tulus dan baik. Dia merawat Sasa seperti saudaranya sendiri. Usai pulang sekolah, dia mengerjakan semua tugasnya dan tugas Sasa dengan cekatan. 3 hari berlalu, Sasa juga sudah kembali sehat. Aktivitas mereka pun mulai berjalan dengan normal. Namun, pikiran Sasa mengarah ke hal yang negatif. Dia ingin memanfaatkan kebaikan hati Nana. Hari ini hari libur. Aku pura-pura sakit agar dia yang membereskan pekerjaanku. Sebelum lanjut, ayo dukung Jenny, cerita anak Indonesia dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Benar saja, dia melakukan hal tersebut. Nana dengan polosnya membantu dan melayani Sasa yang katanya sedang sakit. Setiap hari libur, Sasa berbohong kepada Nana. Dan dia melakukan hal itu secara terus dan terus berulang, tanpa rasa kasihan kepada Nana. Hingga di suatu hari, Nana berpamitan untuk pergi ke pasar guna membeli bahan makanan. Sasa yang berpura-pura sakit masih melakoni aktingnya yang dibuat-buat seperti nyata. Aku pergi ke pasar dulu ya. Kau baik-baik di rumah. Iya Nana, kau hati-hati di jalan ya. Semoga aku besok sembuh dan bisa mengerjakan pekerjaanku. Setelah Nana pergi, Sasa langsung saja bangkit dari tidurnya. Lalu memutar musik kesukaannya, kemudian dia bernyanyi dan berdansa. Di waktu yang bersamaan, Nana kembali berjalan pulang untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Karena suara Sasa yang menggelegar besar, Nana curiga dan mengintip dari luar jendela. Alangkah kagetnya hati Nana saat melihat Sasa bernyanyi dan berdansa seperti orang yang tidak sakit. Dalam hati Nana, sungguh ia merasa marah. Dia langsung masuk ke kamar Sasa. Rupanya selama ini kau membodohiku. Nana, Teriak Nana dengan wajah yang penuh emosi. Sasa yang tampak kaget berusaha menjelaskan dan meminta maaf kepada Nana. maafkan aku. Namun hati Nana sudah terlanjur kecewa. Dia tidak mau mendengarkan penjelasan apapun. Baginya hal ini sungguh sangat menyakitkan. Sejak saat itu Nana pergi mencari tempat tinggal sendiri dan memutuskan hubungan persahabatannya dengan Sasa. Sasa merasa sedih dan sangat menyesali perbuatannya. Pesan moral dari cerita ini adalah:
Jangan memanfaatkan dan mengecewakan temanmu yang baik, karena teman yang baik sangat susah didapat. Sebisanya, balaslah kebaikan temanmu dengan kebaikan juga ya. Ibu yang pelupa. Sebelum lanjut, ayo dukung Jenny, cerita anak Indonesia, dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Ada cerita tentang seorang ibu yang bernama Nana. Di usianya yang paruh baya, Bu Nana mulai mengalami demensia atau pelupa dengan hal-hal apapun. Di setiap harinya selalu ada saja yang membuat dia sibuk untuk mencari barang-barang yang dia lupa di mana ia menaruhnya. Semua anggota keluarganya sudah paham akan sifat pelupa dari Ibu Nana, tapi tidak dengan orang lain di luaran sana. Suatu hari, Ibu Nana pergi ke supermarket hendak berbelanja kebutuhan dapur. Saat ia sampai, dia malah terdiam kebingungan. Apa yang aku lakukan di sini? Bukannya aku harus memasak makanan untuk makan siang ya? Ujar Bu Nana kebingungan. Dan dia pun langsung bergegas kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia sangat kaget saat melihat ke dalam kulkas yang kosong. Oh tidak, bahan makananku habis. Aku harus pergi ke supermarket untuk belanja bahan makanan, kata Bu Nana dengan bergegas kembali pergi ke supermarket. Kali ini dia sedikit mengingat apa yang harus dia beli. Tapi tak lama kemudian dia malah kembali kebingungan. Sepertinya aku hanya perlu membeli tisu saja ya. Dengan santai dia pergi ke kasir untuk membayar sebuah tisu yang dia ambil. Namun dia terlihat panik kebingungan lagi karena dia merasa telah kehilangan dompetnya. Tolong, seseorang telah mencuri dompetku baru saja. Tolong! Teriak Ibu Nana membuat gempar seisi supermarket tersebut. Kemudian satpam datang dan bertindak dengan cekatan. Jelaskan pada kami, di antara pengunjung ini siapa kira-kira pencurinya? Entahlah, yang pasti tadi aku membawa dompet. Lalu dompetku tiba-tiba tidak ada. Baiklah. Aku akan memeriksa semua CCTV di sini dan saya minta tidak ada yang meninggalkan supermarket ini sebelum kita mendapatkan dompet ibu ini kembali. Ujar satpam tersebut. Namun hal itu justru merugikan para pelanggan yang lainnya. Beberapa orang pun terlihat marah karena hal itu akan menyita banyak waktu dan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Satpam, kau harus tahu aturan. Kau tidak bisa menahan kami seenaknya. Bahkan polisi pun harus mengeluarkan surat resmi untuk menahan ataupun menggeledah tas kami. Ujar seorang wanita tua. Oh, begitu ya? Dan suasana pun semakin ricuh tak terkendali. Ditambah Ibu Nana bersedih sembari menangis. Tiba-tiba di balik kerumunan datanglah seorang anak menghampiri Ibu Nana yang sedang menangis. Anak itu membawa dompet dan sebuah catatan kertas. Dan ternyata anak itu adalah anak dari Ibu Nana. Ibu, kau melupakan dompet dan catatan belanjaanmu. Bu Nana yang terkejut dan menatap dompet itu dengan mata yang lebar. Dia sangat senang dan bersyukur karena dompetnya tidak hilang, melainkan ia lupa membawanya. Suasana pun berubah menjadi tenang dan kegiatan mulai berjalan dengan normal. Pesan moral dari cerita ini adalah
Jika kamu sama halnya dengan Ibu Nana, maka kamu harus membuat daftar apa saja yang kamu perlukan dan yang akan kamu kerjakan pada buku catatanmu. Hal itu pasti akan sangat membantu. Kucing yang suka berbohong. Ada cerita tentang seekor kucing yang bernama Bowling. Dia sangat licik dan sangat suka berbohong untuk keuntungannya sendiri. Teman-teman yang mengenal Bowling sudah tahu tabiat buruknya. Hingga saat mereka bertemu, mereka pasti akan menjauh dan tidak mau bermain bersama Bowling. Kegiatan sehari-hari Bowling ini hanya bersantai dan bersenang-senang. Dia tidak mau bekerja dan begitu malas. Baginya, berbohong adalah cara dia bertahan hidup. Bowling selalu mengunjungi satu rumah ke rumah yang lainnya untuk meminta makanan. Hingga pada akhirnya, semua rumah sudah dia masuki dan tidak ada lagi orang yang mau memberikan dia makanan secara cuma-cuma. Ini sudah ketiga kalinya, Bowling. Aku tidak mau memberikanmu makanan lagi. Kau juga tampak sehat. Bekerja adalah solusinya, bukan meminta-minta seperti ini. Kata seorang penghuni rumah yang sudah kesal akan sikap Bowling yang suka meminta-minta. Tentu saja Bowling tidak menghiraukan ucapannya dan pergi begitu saja dengan tanpa rasa bersalah. Hari semakin siang, Bowling mulai tampak kelaparan. Dia mulai berpikir bagaimana caranya untuk mencari makan secara cuma-cuma. Hingga dia tiba di satu sungai yang banyak dihidupi oleh ikan. Melihat banyaknya ikan, timbul niat jahat Bowling untuk memakan ikan-ikan itu. Sayangnya, Bowling tidak menyukai air. Jadi dia tidak bisa menangkap atau memancing ikan-ikan itu dengan baik. Bagaimana ya caranya agar aku bisa memakan ikan-ikan ini? Aha, sepertinya aku punya ide. Setelah mendapatkan ide itu, dengan cepat Bowling mengambil rambut jagung yang ada di kebun. Kemudian ia menempelkan rambut jagung itu ke dahinya dan ke bagian dagunya. Tidak lupa ia mengambil sebatang ranting kayu yang kering, lalu menempelkannya di atas kepalanya. Ternyata dia sedang mengubah dirinya untuk menjadi seekor kambing. Aku adalah kambing sakti yang bisa meramal masa depan. Kata Bowling sembari melihat kawanan ikan-ikan yang sedang bermain. Wah, kambing, apa yang bisa kau ramalkan untukku? Tanya seekor ikan yang tertarik dan senang melihat sosok yang dianggap kambing. Ikan itu merasa nyaman berada di dekat kambing, karena kambing adalah hewan herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan saja. Jadi semua ikan tidak ada rasa takut karena kambing pasti tidak akan memangsa mereka. Ikan-ikan itu kemudian semakin banyak, lalu berkumpul mendekati kambing. Aku ingin memberitahu rahasia, tapi ini khusus untuk kalian saja ya para ikan. Besok akan muncul 2 matahari di langit. Dan dipastikan semua sungai akan mengering. Mendengar hal itu, semua ikan-ikan langsung kebingungan dan panik. Tapi tenang, aku akan membantu kalian. Di dekat gubukku ada kolam yang selalu penuh dengan air. Kalian semua bisa ikut bersamaku. Dan tinggal beberapa hari sampai matahari kedua itu hilang. Dengan polosnya, ikan-ikan itu percaya akan apa yang diucapkan oleh Bowling si kucing.
Tanpa ragu, para ikan itu mengantri untuk dijemput. Satu persatu ikan tersebut dipindahkan ke dalam ember yang berisi air. Kemudian, Bowling membawa ember berisi ikan itu menjauh dari area sungai menuju ke suatu tempat. Ternyata, ember tersebut dibawa ke rumah Bowling. Di sana, ikan-ikan itu menjadi santapan Bowling si kucing. Sungguh malang nasib para ikan yang telah ditipu olehnya. Tanpa rasa bersalah, hal ini terus Bowling lakukan, hingga seekor kepiting datang dari lautan untuk singgah di sungai itu. Kepiting itu bertanya kepada para penghuni sungai tentang apa yang ikan-ikan ini lakukan dengan seekor hewan yang membawa ember. Salah satu ikan pun menceritakan semua tentang apa yang dikatakan Bowling sebelumnya. Tentunya karena kepiting ini pintar, dia tidak percaya begitu saja. Terlebih kepiting itu melihat gerak-gerik Bowling yang sangat mencurigakan. Hingga pada akhirnya, kepiting itu memutuskan untuk mengikuti langkah Bowling secara diam-diam. Alangkah kagetnya hati sang kepiting saat melihat Bowling melepas rambut-rambut yang ada di kepalanya. Dan juga kepiting tidak menyangka dia melihat secara langsung ikan-ikan itu disantap oleh kucing yang menyamar menjadi seekor kambing. Amarah dan emosi kepiting semakin menjadi-jadi saat melihat banyaknya tulang-tulang ikan yang ada di rumah Bowling. Ternyata benar dugaanku. Kau orang jahat. Kau pantas mendapatkan ini, kucing. Teriak kepiting sembari membuka capitnya yang besar dan bersiap mengarah pada Bowling. Bowling yang kaget akan kedatangan kepiting mulai ketakutan dan hendak kabur dari situasi tersebut. Akan tetapi, kehebatan capit-capit besar milik kepiting sudah lebih dulu mendarat pada leher si kucing. Dan seketika, Bowling merasakan sakit yang luar biasa hingga ia tak mampu bergerak. Dengan luka yang parah, Bowling meminta ampun, memohon untuk dilepaskan. Kepiting lantas menyeret tubuh kucing dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Dan di sanalah Bowling si kucing pembohong mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Pesan moral dari cerita ini adalah membohongi orang lain adalah hal yang tidak baik. Cepat atau lambat, kebohongan akan terungkap dan pasti ada akibat yang harus ditanggung. Kisah cangkir dan tatakan. Ada cerita tentang sebuah cangkir dan tatakannya. Mereka sebenarnya sepasang benda yang saling membutuhkan. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini mereka saling bersitegang. Ada saja celotehan dari si cangkir yang membuat tatakan marah. Pagi ini Ibu Nana membuatkan kopi untuk suaminya. Tentunya Ibu Nana selalu menggunakan cangkir dan tatakan untuk menyajikan kopi tersebut. Setelah tidak ada orang di rumah, cangkir dan tatakan akan mulai beradu argumen. Tatakan, kau sebenarnya tidak berguna. Lihat saja, fungsiku lebih banyak daripadamu. Hah? Benarkah? Jika aku tidak berguna, kenapa aku masih ada di sini? Kau sangat-sangat aneh dan sombong. Coba kau sekali saja bersembunyi. Pastilah juga kau tidak akan dicari-cari oleh mereka. Karena kau memang tidak ada gunanya. Mendengar hal itu, hati tatakan menjadi sedih. Dia termakan oleh omongan jahat dari si cangkir. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bersembunyi dari semua orang di rumah. Keesokan harinya,
Ibu Nana kebingungan mencari di mana tatakannya berada. Namun karena dikejar waktu, Bu Nana menyajikan kopi untuk suaminya dengan tanpa tatakan. Dan hal yang tak terduga terjadi. Saat sang suami menyentuh cangkir tersebut, ia terkejut dan refleks melepaskan cangkir panas itu. Tentunya cangkir itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Au, aduh, maafkan aku istriku. Cangkir ini terlalu panas. Seharusnya kau memberikan tatakannya juga. Tatakan mendengar keributan itu, lalu dia keluar dan mengintip apa yang terjadi. Sungguh dia sangat sedih saat melihat sahabatnya pecah berkeping-keping. Andai saja sang cangkir paham tentang kehidupan yang saling membutuhkan antar sesama, pastilah mereka akan terus bersama-sama. Pesan moral dari cerita ini adalah, di dalam hidup ini kita selalu membutuhkan orang lain. Tentunya kita tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kecil-kecil cabai rawit. Ada cerita tentang seorang anak kecil yang bernama Agus. Tubuh Agus terlihat lebih kecil dan kurus dari antara teman-teman sebayanya. Hal itu membuat ia menjadi bahan ejekan di sekolahnya. Padahal dalam akademis, Agus adalah anak yang pintar dan dia selalu menjadi juara mewakili kelasnya. Hei kurcaci, mau kemana kamu? Ini adalah sekolah khusus anak SMP, bukan untuk anak TK seperti kamu, Agus. Tadi aku sini minum susu dulu. Kau itu tidak berguna seperti anak-anak, Agus. Bocil. Iya, dia bodoh. Bodoh Agus, anak kecil bukan di sini tempatnya. Jelek. Tapi mukanya jelek. Kalimat dan ejekan itu sudah biasa dia dengar. Tentunya membuat hatinya sedih. Suatu hari saat jam pelajaran berlangsung, tiba-tiba gempa bumi terjadi. Seketika membuat suasana kelas ricuh. Gempa yang begitu keras mampu membuat pintu kelas terkunci dari luar. Tolong, pintu ini tidak bisa dibuka. Tolong. Buka pintunya, buka pintunya, aduh. Semua histeris ketakutan. Jikalau gempa terus berlanjut, pasti membuat bangunan sekolah ini roboh. Agus yang tahu pintu terkunci dari luar langsung bertindak dengan ide yang cemerlang. Agus mulai melompat, lalu meraih jendela ventilasi yang tinggi. Badannya yang terlihat begitu lihai memanjat tembok. Dan ya, dia berhasil keluar melalui lubang ventilasi itu. Dengan segera dia membukakan pintu untuk guru dan teman-temannya. Ayo, cepat keluar! Ayo cepat keluar menuju lapangan! Ayo cepat! Teriak Agus dengan lantang. Agus dengan sigap membimbing teman-temannya menuju ke tempat yang aman. Sementara gempa masih terus berlanjut hingga beberapa menit kemudian. Benar saja, bangunan sekolah mereka roboh dan menjadi tumpukan puing-puing beton. Tangisan kesedihan menyeruak. Mereka tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Semua sadar mereka selamat karena kuasa Tuhan yang melalui Agus. Agus adalah anak yang selama ini mereka jauhi dan mereka bully. Ternyata malah menjadi penyelamat mereka. Satu persatu teman-teman Agus memeluk Agus, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Hai, namaku Agus. Aku memang pendek dan kecil, tapi itu bukan masalah ya.
Kekurangan pada fisik tidak akan mengurangi semangatku untuk meraih kesuksesan. Aku suka membaca buku. Karena aku rajin belajar, nilaiku bagus semua loh. Aku juga sering berlatih kemampuan bela diriku. Teman-teman Jenny, jangan pernah patah semangat dan jangan pernah patah hati karena bulian orang-orang ya. Tunjukkan kalau kamu bisa sukses lebih dari mereka. Semangat! Pesan moral dari cerita ini adalah kemampuan seseorang tidak diukur dari seberapa besar tubuh orang itu. Jadi, jangan pernah meremehkan tubuh orang lain ya, teman-teman.